Hai semua, video kali ini kita akan menceritakan alur cerita Solo Leveling Season 1. Yuk simak. 3 tahun sebelum cerita petualangan dimulai, terjadi pertempuran di Pulau Jeju, Korea, antara hunter dan monster yang keluar dari Gate Dungeon. Sejumlah hunter bertempur melawan monster semut yang menginvasi Pulau Jeju, hingga hunter tingkat S pun kewalahan melawan monster-monster. Beberapa belas tahun dari hari ini, ada sebuah lorong bernama Gate yang tiba-tiba muncul dan menghubungkan dunia ini serta sebuah dimensi lain. Di dalam sana terdapat makhluk aneh bernama monster yang tidak dapat dikalahkan oleh senjata biasa. Akan tetapi ada orang-orang yang berhasil membangkitkan kekuatan untuk bertarung. Mereka disebut hunter. Para hunter dipisahkan ke dalam beberapa peringkat. S, A, B, C, D, E berdasarkan jumlah mana yang ada di dalam tubuh mereka. Akan tetapi setelah membangkitkan kekuatan hunter, tidak peduli sekeras apapun mereka berusaha, kemampuan itu tidak akan bisa bertambah kuat. 3 tahun kemudian, masa kini, cerita dimulai. Ketika Sung Jinwo, 24 tahun, seorang laki-laki hunter tingkat E mengikuti Raid. Ia dikenal sebagai senjata terakhir umat manusia. Jinwo diajak bergabung untuk menyelesaikan dungeon yang muncul. Raid kali ini diikuti oleh 13 hunter. Jinwo pun masuk dengan membawa belati kecil. Ia membeli untuk bertarung di dalam dungeon peringkat D. Setelah membunuh monster, akan mendapatkan batu sihir yang dapat dijual. Jinwei sudah mendapatkan satu batu sihir diserang oleh monster dan tertusuk di perutnya. Juhi hunter kelas B sebagai healer langsung menyembuhkan Jinwo di dalam dungeon. Batu sihir yang didapatkan dari monster level tinggi bisa diolah menjadi perlengkapan dan senjata para hunter. Selain itu, hunter juga bisa menambah kristal mana yang dapat diolah menjadi barang yang sama, tapi efektivitasnya lebih rendah dari batu sihir. Pemerintah mencari keduanya untuk sumber daya baru yang hanya hunter bisa mendapatkannya. Anggota Raid melanjutkan penyelesaian dungeon hingga bos terakhir. Sesaat setelah membunuh bos terakhir, seorang hunter menemukan lorong yang dapat berarti dungeon 2 lapis. Mereka lalu membuat voting untuk melanjutkan atau melapor terlebih dahulu ke Serikat Hunter. Hasil voting akhir yaitu 6 tidak setuju, 7 melanjutkan untuk pergi. Dan mereka pun melanjutkan eksplorasi dungeon 2 lapis. Setelah masuk ke lorong tersebut, mereka menemukan pintu yang sangat besar. Mereka masuk dan menemukan sebuah ruangan yang banyak patung dan terdapat satu patung duduk yang sangat besar. Suasana cukup menyeramkan mereka. Pak Song dan hunter lainnya menyelidiki sekitar ruangan tersebut dan menemukan tulisan aksara kuno, Komandemen Quill Kartenon, yang bertuliskan, pertama, hormatilah sang dewa. Kedua, pujilah sang dewa. Ketiga, taatilah kepada sang dewa. Mereka yang tidak mengikuti ini tidak bisa pulang hidup-hidup. Di tengah Pak Song membaca komandemen, Juhi melihat mata dari patung besar yang duduk, bergelak melihat ke arah mereka. Lalu tiba-tiba pintu ruang tertutup rapat. Seorang hunter mencoba pergi dari sana, dan ketika sampai depan pintu untuk membukanya, patung dengan segera melayakkan kapak memotong tubuh hunter tersebut. Mereka semua merasa ketakutan dan tiba-tiba patung duduk tersebut menyerang mereka dengan serangan laser dari matanya. Jinwo yang menyadari akan ada serangan, berteriak menyuruh untuk menunduk. Mereka semua mulai putus asa. Seorang hunter lain berusaha kabur dengan berlari secepat. Akan tetapi patung raksasa langsung menembakkan laser dari matanya dan hunter itu pun lenyap seketika menyisakan kedua lengan kakinya. Jinwo menyadari bahwa mereka harus mengikuti aturan komandemen itu pun menyuruh mereka semua melakukan peraturan 1 hingga 3 yang sesuai dengan urutan. Pertama, hormatilah sang dewa. Mereka semua harus sujud di depan patung. Patung tersebut lalu tersenyum lebar. Ia berdiri dan berjalan menuju para hunter. Mereka mulai ketakutan kembali. Pak Song lalu menanyakan lagi kepada Jinwo apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk peraturan kedua, yaitu memuji sang dewa. Hunter lain yang merasa tahu untuk memuji dewa, ia berlutut dan mengucapkan pujian-pujian untuk patung tersebut. Bukannya berhenti, hunter tersebut malah digeprek oleh patung raksasa. Mereka semua mulai putus asa dan berlari. Jinwo dan Juhi pun berlari ketakutan. Jinwo memperhatikan setiap patung dan menyadari ada beberapa patung yang memegang alat musik. Ia segera berteriak menyuruh para hunter mendekati patung-patung tersebut. Ketika mendekati patung-patung tersebut tidak menyerang, tetapi membunyikan instrumen yang ia bawa. Jinwo dan Junhee sampai di satu patung, tetapi patung tidak berbunyi. Jinwo menyadari hal itu dan ia pergi mencari patung lainnya. Jinwo dikejar patung raksasa dan setelah menemukan patung, ia diserang dan terjatuh. Ia tidak menyerah dan akhirnya sampai di patung dengan instrumen. Setelah semuanya sampai, patung itu kembali duduk di singgasananya. Juhi langsung berlari ke arah Jinwo dan menemukan kaki Jinwo putus dan menyembuhkan pendarahannya. Belum selesai dengan teror sebelumnya, peraturan ketiga, taatlah kepada sang dewa pun dimulai. Jinwo mencari petunjuk untuk memecahkannya, dibantu dua hunter lain untuk berjalan.
ia ke tengah altar. Tersisa 6 hunter dan mereka harus bergabung ke tengah altar. Api jingga menyala sesuai dengan jumlah mereka. Lalu muncul api biru di luar lingkaran api jingga. Sesaat kemudian pintu terbuka dan patung mulai mendekati mereka berenam. Mereka harus melihat ke arah patung tanpa henti. Seorang hunter wanita tidak tahan lagi, ia berlari dan keluar dari ruangan. Satu api jingga pun padam. Jimo menyadari bahwa api jingga mewakili jumlah mereka, dan api biru mati seiring berjalannya waktu. Pintu tertutup sedikit jika ada yang keluar, dan api jingga pun mati. Seorang hunter pun sudah tak tahan dan meninggalkan ruangan. Tersisa 4 hunter, Jinwo, Juhi, Pak Song, dan Pak Kim. Pak Kim yang mengingat keluarganya berlari meninggalkan mereka bertiga. Pak Song menyuruh Juhi membawa Jinwo dan ia rela untuk menjadi tumbal di altar. Tetapi Jinwo meminta agar Pak Song dan Juhi lah yang keluar, karena Juhi tak mampu bergerak dan akhirnya tersisa Jinwo sendiri di dalam ruangan. Jinwo disiksa secara brutal oleh patung-patung dan ketika api biru terakhir padam, Jinwo sadar dan melihat pemberitahuan seperti di dalam game. Terdapat quest rahasia, nyali sang pecundang. Ia terpilih menjadi player. Ketika ia sadar, ia telah berada di rumah sakit. Ia terbangun dan kakinya telah pulih kembali. 2 hunter dari serikat datang menceritakan semua yang terjadi kepadanya, bahwa ia telah tertidur 3 hari lamanya. Pengawas dari serikat hunter mengatakan jika kemungkinan Jinwo telah mengalami kebangkitan kedua dan melakukan pengecekan mana. Dan sayangnya mana Jinwo tetap bernilai 10 dan berada pada peringkat E. Jinwo pada hari pertama tidak menyadari jika ia telah menjadi player dari sistem yang entah dari mana asalnya. Ia tidak mengerjakan quest harian dan pada saat tengah malam ia mendapatkan quest penalti. Ia secara tiba-tiba berpindah dari tempat tidur rumah sakit ke gurun pasir. Ia diharuskan bertahan selama 4 jam dari monster kelabang. Setelah berlari selama 4 jam, ia langsung diteleport kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Jinwo mulai mempelajari sistem yang muncul, level, dan poin status kekuatannya. Ia mengerjakan setiap quest yang ada. Setelah selesai mengerjakan quest harian, akan mendapatkan random box, dan kali ini ia mendapatkan kunci untuk masuk ke dalam instant dungeon. Di balik pekerjaan huntering berbahaya, ia memerlukan uang yang banyak untuk pengobatan ibunya. Jinwo yang hanya peringkat E tetap berusaha melakukan semuanya. Setelah mendapatkan kunci, Jinwo mencoba memakainya untuk membuka dungeon instan. Ia menyadari jika ia telah ditransfer ke dimensi berbeda dan ia pun melakukan eksplorasi karena ia tidak bisa keluar sebelum mengalahkan boss dungeon. Di awal dungeon, ia langsung bertemu 3 goblin dan dengan mudah ia mengalahkan ketiganya. Ia menyadari jika latihan dari quest harian telah membuatnya semakin kuat secara fisik dan poin statusnya sudah meningkat. Secara tiba-tiba dari belakang muncul monster serigala merah bertarik baja. Ia sangat ketakutan dan berusaha melawan serigala itu. Pertarungan sengit pun terjadi. Jinwo melawan dengan tangan kosong tetapi tidak ada efek pada serangannya. Ia lalu mengambil pedang yang ia dapatkan dari Pak Kim. Pedang itu ia hunuskan ke serigala merah dan serigala itu pun kalah. Setelah itu muncul kembali 2 serigala dan ia segera mengalahkannya. Level Jinwo meningkat menjadi level 2 dan ia menambahkan poin statusnya. Setelah itu muncul sekawanan serigala merah. Jinwo dengan pedangnya mengalahkan semua serigala tersebut. Jinwo melanjutkan menyusuri dungeon instan. Ia mengalahkan banyak monster hingga ia menuruni tangga di dalam dungeon. Ia bertemu dan diserang secara tiba-tiba oleh ular raksasa, King of the Swamp. Tubuhnya dipenuhi sisik baja. Pedang Jinwo tidak dapat menembusnya. Jinwo pun memusatkan serangan pada kekuatan tangannya dan akhirnya ia menekan dengan sangat keras leher ular tersebut hingga mati. Jinwo mendapatkan item berupa belati dari taring ular yang mempunyai efek melumpuhkan dan pendarahan. Dengan mengalahkan King of the Swamp, dungeon pun kembali seperti semula. Di sisi lain, di luar telah terjadi dungeon break, yang berarti monster telah keluar masuk ke dalam dunia manusia. Bos dungeon pun belum bisa dikalahkan oleh para hunter yang sudah berada di lokasi. Terdapat 8 orang peringkat E dan 1 tank peringkat D. Di dekat sana juga ada Juhi yang dihubungi untuk membantu melakukan penyembuhan para hunter. Mereka semua sudah hampir kalah dan berharap ada hunter peringkat lebih tinggi yang membantu. Jinwo dari kejauhan berinisiatif membantu dan melemparkan pedang miliknya dari kejauhan dan pertahanan monster itu pun langsung tebus. Monster bisa dikalahkan. Lalu ia kembali pergi dari lokasi kejadian. Jinwo yang masih berada di rumah sakit tetap melakukan latihan dan menyelesaikan quest harian. Fisiknya mulai berubah menjadi lebih kekar dan para monster merawatnya mulai sangat melihatnya. Hari ini ia telah boleh keluar dari rumah sakit dan melanjutkan pekerjaan hunternya. Jinwo sudah mencapai level 18 dan ia membutuhkan uang untuk membayarkan apartemen tempat ia tinggal bersama adiknya. Ia mendapatkan tawaran untuk bergabung dalam misi menyelesaikan dungeon peringkat C. Ia diminta untuk melengkapi raid dari tim yang sudah ada. Raid dipimpin Huang Dongsuk. Selain Jinwo, ada Yu Jinho peringkat D yang diajak bergabung. Ia adalah hunter baru, anak konglomerat pemilik perusahaan besar. Ia mengenakan armor mahal dan berkata akan melindungi Jinwo di dalam dungeon. Raid tanpa hilang berjumlah 8 orang pun masuk mulai menyusuri dungeon.
Di dalam dungeon, mereka diserang oleh monster semut yang cukup banyak. Mereka mengalahkan semut-semut dengan mudah. Jinwo dan Jinho yang menjadi anggota tambahan hanya melihat saja karena mereka berenam memang sudah kompak menjalankan misi bersama. Saat mereka sampai di dalam ruangan bos, mereka menemukan kristal mana untuk ditambang. Tetapi ada bos laba-laba yang sedang tertidur. Dongsuk menanyakan perlengkapan menambang pada rekannya, tetapi perlengkapan tertinggal di dalam mobil. Mereka berenam lalu meminta izin mengambil peralatan dan beristirahat sebentar, meninggalkan Jinwo dan Jinho di ruangan bos berdua. Mereka dua mulai mencurigai kelakuan Dongsuk dan teman-temannya. Benar saja, Dongsuk menyuruh temannya untuk menghancurkan pintu ruangan bos dengan sirene ledakan, dan pos dungeon laba-laba pun bangun siap menyerang Jinwo dan Jinho. Dongsuk dan teman-temannya berencana menjadikan Jinwo dan Jinho sebagai tumbal laba-laba. Mereka berniat mengambil kristal mana setelah laba-laba melahap Jinwo dan Jinho dengan bebas. Jinho meyakinkan Jinwo untuk kabur dan merasa ini menjadi pertarungan yang mustahil. Tetapi Jinwo merasa ia mampu untuk melawan bos laba-laba kali ini. Mengingat ia telah melawan ular raksasa dan golem sebelumnya. Ia sudah level 18, merasa mampu untuk melawan bos dungeon peringkat C. Dan ia pun mencoba bertarung melawannya. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Jinwo kesulitan menembus pertahanan kulit laba-laba yang keras, terlebih ia dapat menyemburkan asap dari mulutnya. Jinwo lalu menggunakan skill barunya, yaitu lari cepat dan meluncur ke arah laba-laba seperti kilat yang sangat cepat. Ia mengeluskan belatinya ke laba-laba, tetapi itu sia-sia. Ia terus mencoba dengan meningkatkan kecepatannya dan mengarahkan ke mata laba-laba. Saat ia berhasil menancapkan serangan pertamanya, ia langsung menancapkan berkali-kali belatinya ke mata laba-laba tersebut hingga bos dungeon ini terjatuh dan kalah. Jinho yang melihat kekuatan Jinwo merasa tidak percaya dan ia mengira bahwa Jinwo adalah hunter dengan status pendaftar palsu atau menyembunyikan mana dan kekuatan miliknya pada serikat hunter. Jinho yang merasa tidak berkontribusi apapun dalam pertarungan langsung memanggil Jinwo dengan Pak Bos dan menawarkan minum serta menggali kristal mana. Sesaat kemudian Dongsuk dan 5 rekannya masuk melalui lubang kecil di atas ruangan bos. Mereka cukup terkejut melihat bos dungeon telah kalah dan mengira Jinho dengan perlengkapan mahalnya lah hasil mengalahkan bos laba-laba. Jinho adalah anak ketua perusahaan konstruksi Yujin. Jinho dipaksa untuk membunuh Jinwo dan mereka akan keluar bersama. Tetapi Jinho yang tahu kebenaran tentang Jinwo berusaha berdiri di depan Jinwo dan bersiap untuk bertarung melawan Dongsuk dan rekan-rekannya. Sistem langsung memberikan quest kepada Jinwo untuk membunuh 6 orang. Dongsuk dan rekan-rekannya. Kyuhwan secara tiba-tiba menembakkan bola api ke arah Jinwo. Jinwo tersungkur dan segera membalas mereka semua. Diawali dengan Juntae yang menggolok-olok Jinwo dengan sebutan senjata terakhir umat manusia. Jinwo langsung menebas kepala Juntae dengan belatinya. Selanjutnya ia membunuh 4 rekan lainnya dengan mudah dan menyisakan Dongsuk. Dongsuk memperkuat tubuhnya dengan skillnya, tetapi itu adalah hal yang percuma karena ia langsung kalah dan Jinwo memotong kepalanya. Setiap kejadian yang terjadi di dalam dungeon dianggap kecelakaan dan tidak akan bocor keluar. Serikat hunter yang mewawancarai mereka pun hanya percaya bahwa Jinho lah yang menyelesaikan dungeon peringkat C mengingat ia menggunakan armor terbaru dan keluaran terbaru. Kasus 6 hunter tewas ini pun menjadi banyak pertanyaan. Bagaimana peringkat E dan D dapat selamat dan 6 peringkat C dapat tewas? Terlebih salah satunya adalah Huang Dongsuk, kakak dari hunter Huang Dongsu yang telah bekerja di luar negeri. Ia adalah hunter peringkat S. Huang Dongsu sudah mendengar berita kematian kakaknya dan ia ingin membalas dendam dan membunuh pelakunya. Jinwo dan Jinho menjadi target utamanya sekarang. Keesokan harinya Jinwo dihubungi oleh Jinho untuk membantunya mendirikan guild dan membuat hunter di perusahaan milik keluarganya. Menyelesaikan dungeon untuk meraup keuntungan dan ia ingin menjadi ketua guild dengan mengerjakan raid sebanyak 20 kali. Ia menawarkan bayaran berupa uang sebanyak 30 triliun dengan menyelesaikan 19 dungeon peringkat C. Setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya Jinwo setuju dengan syarat yang hanya Jinho dan Jinwo yang menyelesaikan dungeon. Dan anggota raid lainnya hanya menunggu di luar. Di hari berikutnya, Jinwo melakukan quest harian dan memilih hadiah random box. Di dalam random box itu terdapat kunci istana iblis dengan peringkat dungeon S. Dan dari keterangan pada sistem, bisa mendapatkan hadiah Elixir of Life yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Jinwo langsung berpikir, jika ia berhasil mendapatkannya, maka ibunya dapat disembuhkan segera. Lalu Jinwo pun membuka instan dungeon dengan kunci tersebut. Pertama kali masuk, ia langsung berhadapan dengan Kerberos, penjaga pintu neraka. Anjing berkepala 3 yang sangat kuat. Jinwo sangat kewalahan melawan Kerberos. Jinwo sampai sekarat dan health point-nya hampir habis. Dengan sekuat tenaga, Jinwo menikam mata Kerberos secara brutal dan saat serangan terakhir ia menikam dengan segala tenaganya. Akhirnya Kerberos pun tumbang dan Jinwo segera naik level dan semua lukanya sembuh. Setelahnya ia mendapatkan hadiah berupa kunci masuk gerbang neraka dan formulir Elixir of Life. Formula itu memerlukan 3 item untuk membuatnya. Jinwo kali ini tahu batasannya dan ia akan segera kembali untuk menantang dan membuka pintu neraka yang dijaga Kerberos.
Keesokan harinya Jinwo mengambil tugas untuk menyelesaikan dungeon peringkat D. Saat akan menuju lokasi, ia bertemu rekan hunter lain yang selamat dari kejadian dungeon 2 lapis. Pak Song, Pak Kim, Yuhi, dan Kang. Selain mereka berlima, anggota raid lainnya adalah 3 narapidana peringkat C yang sedang dalam masa percobaan. Dan 1 peringkat B, Kang Tae-sik. Saat menelusuri dungeon, semua berjalan dengan lancar tanpa kendala hingga mereka menemukan 3 lorong. Mereka membagi 3. Paling kiri Pak Song, Jinwo, dan Juhi. Tengah Pak Kim dan Kang. Paling kanan 3 narapidana dan Kang Tae-sik. Pak Song dan Kang menelusuri bagian tengah dengan mudah membunuh monster. Mereka akhirnya terhubung dengan lorong sebelah kanan dan menemukan sesuatu yang mencengangkan. Tae-sik ternyata telah membunuh ketiga narapidana. Ia membunuh karena mendapatkan bayaran dari ayah korban dari ketiga pelaku kejahatan pemerkosaan. Tae-sik yang ketahuan melakukan pembunuhan segera menyiksa dan membunuh Kang dan Pak Song. Sebelum hampir mati, Pak Song berteriak dan terdengar oleh Jinwo dan rekan-rekannya. Mereka segera berlari ke arah sumber suara dan terkejut melihat mayat-mayat. Tersisa Pak Song yang hampir mati dan Pak Song sempat meminta maaf atas kejadian di dungeon 2 lapis dan ia pun meninggal. Sesaat kemudian, Tae-sik datang secara tiba-tiba dan hampir membunuh Juhi. Beruntungnya Jinwo menahan serangan tersebut. Juhi dan Pak Kim belum mengetahui identitas Jinwo. Saat itu, Pak Kim berusaha melawan Tae-sik dibantu dengan buff dari Juhi. Perlawanan itu cukup bertahan beberapa saat hingga Pak Kim terjatuh dan hampir mati. Beruntungnya Jinwo langsung menepis serangan Tae-sik. Tae-sik merasa Jinwo bukan orang sembarangan pun menduga bahwa Jinwo mengalami kebangkitan kedua. Ia pun mengatakan bahwa ia telah dibayar oleh ayah pelaku korban pemerkosaan untuk membunuh narapidana. Terlebih lagi ia memang memiliki hobi menyiksa manusia hingga mati. Jinwo dapat menyimbangi Tae-sik. Saat itu ia mendapatkan misi membunuh 1 musuh dari sistem. Jinwo pun segera meningkatkan kekuatannya dan melawan Tae-sik. Tae-sik memiliki skill kamuflase yang dapat menghilang membuat Jinwo cukup kesusahan. Kaki Jinwo terkena serangan dan Jinwo langsung menyembuhkan kakinya. Tae-sik sangat terkejut karena ia belum pernah melihat hunter tipe assassin yang dapat melakukan penyembuhan seperti healer. Dengan intuisinya, Jinwo menangkis serangan Tae-sik yang tak terlihat. Akan tetapi Jinwo berhasil menusuk dada Tae-sik dengan belati beracunnya. Tae-sik pun kalah dan Jinwo mendapatkan hadiah dari sistem berupa batu skill kamuflase. Jinwo meminta Pak Kim dan Juhei keluar. Jinwo menyelesaikan dungeon itu sendiri dan menutupnya. Penguasa hunter Wu Jinchul sudah menunggu di luar dan mereka menanyakan kejadian yang ada di dalam. Mereka juga menanyakan terkait siapa yang berhasil mengalahkan Tae-sik. Pak Kim yang mengerti akan keadaan Jinwo, ia segera menjawab bahwa dirinya lah yang telah mengalahkan Kang Tae-sik, dibantu healer support dari Juhi. Jinchul pun menerima alasan tersebut meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa mustahil mereka berdua dapat mengalahkan Tae-sik. Sebelum Jinchul pergi, ia memberitahukan kepada Jinwo jika ia dicari oleh adik dari Dongsuk. Ia menyarankan Jinwo untuk kabur ke luar negeri karena Dongsuk adalah hunter peringkat S yang sangat kejam. Tetapi itu tidak membuat Jinwo takut. Ia malah menjadikan itu alasan bertambah kuat untuk bertahan hidup. Hari berikutnya, tibalah hari Jinho dan Jinwo untuk mengerjakan perjanjian mereka. Jinho telah mengumpulkan hunter yang sudah tidak bertarung, pemabuk, atau membutuhkan uang. Salah satu dari mereka adalah seorang hunter perempuan yang masih duduk di bangku sekolah. Sebelum dimulai, Jinwo menggunakan batu skill kamuflase yang telah ia dapatkan setelah mengalahkan Tae-sik. Jinwo dan Jinho pun masuk ke 6 hunter lainnya menunggu di luar. Mereka menyelesaikan dungeon dengan mudah. Terlebih, Jinwo sudah menggunakan skill baru kamuflasenya. Ketika menyelesaikan dungeon yang kedua, Jinwo kembali menaikkan levelnya dan saat itu ia mendapatkan quest untuk merubah job hunternya. Setelahnya ia meminta Jinho untuk menunda selama 2 hari eksplorasi dungeon mereka. Jinho pun setuju. Di waktu yang sama, manajer dari Guild Harimau Putih menerima laporan bahwa dungeon peringkat C yang muncul sudah dibeli oleh perusahaan konstruksi Eugene. Saat melihat daftar hunter yang masuk, ia dengan jeli melihat nama Sung Jinwo. Manajer Han pun berpikir bahwa Jinwo adalah orang yang spesial dan ia berusaha merekrut Jinwo ke Guild Harimau Putih. Ia dan asistennya pergi ke lokasi tempat dungeon yang telah dibeli perusahaan Eugene dan mereka menemukan kejanggalan jika para hunter hanya bersantai. Ia menanyakan tentang gate dan unit penyerangan kepada gadis hunter dan manajer An menebak jika Jinwo masuk bersama rekannya. Sisanya hanya menunggu di luar. Lalu ia pura-pura segera pamit dari lokasi tersebut. Benar saja, tebakannya benar. Ia melihat Jinwo dan Jinho keluar berdua dan menyelesaikan dungeon. Ia dan asisten menunggu Jinwo hingga malam dan meminta waktu mengobrol dengan Jinwo. Dalam percakapan tersebut, ia bernegosiasi untuk merekrut Jinwo masuk ke dalam Guild Harimau Putih. Akan tetapi Jinwo menolaknya dan meminta manajer An dan asisten merahasiakan identitas Jinwo. Keesokan harinya, para hunter tingkat S dari beberapa guild berkumpul dan memulai misi eksplorasi ke Pulau Jeju kembali. Di waktu yang sama, Jinho sedang berdiskusi dengan ayah dan kakaknya. Ia berusaha meyakinkan ayahnya untuk menyerahkan misi membuat guild milik perusahaan kepada dirinya. Ayahnya pun sudah membaca tindakan Jinho dan menyetujui untuk memberi kesempatan dan kepercayaan kepada Jinho. Kembali kepada Jinwo. Di hari itu ia juga menjalankan misi untuk mengubah jobnya.
Jinwoo belum menyelesaikan misi hariannya dan mengabaikannya. Ia akhirnya masuk ke dalam dungeon instan dan melakukan eksplorasi untuk menyelesaikan misinya. Di awal masuk, ia dihadapkan dengan Ksatria Zirah berpedang. Jinwoo mengalahkannya dengan menghancurkan badannya. Sesaat setelah itu, muncul berbagai hunter dengan kelas yang berbeda. Archer, Assassin, Magician, dan Warrior. Dengan pengalaman yang ia dapatkan selama ini, ia dengan cukup mudah melawan monster itu semua. Jinwoo mendapatkan reward berupa zirah pelindung yang transparan dan ringan untuk dipakai. Selanjutnya, ia masuk ke ruangan terakhir. Di sana ia menemukan singgasana raja, dan ia merasakan aura kekejaman sama seperti saat berada di dungeon 2 lapis. Ia merasa aura ini berasal dari Igris, komandan ksatria dengan label nama berwarna merah. Igris langsung menghunuskan pedangnya tanpa henti dan Jinwoo melawan balik Igris. Kecepatan Jinwoo dan Igris seimbang, tetapi Igris memiliki daya hancur yang kuat. Jinwoo akhirnya memutuskan untuk melawan Igris dengan tangan kosong. Dan Igris pun juga demikian. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Hingga akhirnya Jinwoo menyerang dengan segenap tenaganya dan memanggil belatinya dari inventory. Ia memunculkan Igris dan menancapkan belatinya ke leher Igris hingga Igris tak berkutik. Ia lalu mendapatkan 4 hadiah dari mengalahkan Igris. Uang 1,5 juta gold. Armor helm seperti bentuk helm Igris. Batu rune skill dengan tangan penguasa yang belum tahu seperti apa skillnya. Dan batu teleportasi yang tidak dapat disimpan di dalam inventory. Sesaat setelah Jinwoo melihat hadiahnya dan berpikir quest telah selesai, muncul notifikasi dari sistem dan banyak sekali portal tempat para monster muncul. Dari sana muncullah banyak sekali monster. Ia berusaha melawannya tetapi ini terlalu banyak. Jinwoo pun menggunakan kamuflase sesaat, tetapi itu percuma karena langsung dipatahkan oleh monster. Ia pun terlihat kembali dan melawan monster. Ia sudah putus asa dan ingin menggunakan batu teleportasi untuk kabur. Akan tetapi batu itu terlepas saat monster menyerang tangan Jinwoo. Jinwoo dihajar habis-habisan oleh para monster dan babak belur tak berkutik. Sesaat sebelum Jinwoo dikalahkan, muncul notifikasi jika ia belum menyelesaikan quest hariannya dan akan ditransfer ke zona penalti. Ia pun diselamatkan di waktu yang tepat. Selama di zona penalti, ia memulihkan diri dan menaikkan levelnya. Tersisa beberapa menit, ia lakukan persiapan dan membeli beberapa item. Ia membeli belati dengan efek tambahan damage 25% pada monster tipe baju baja, dan ia mengaktifkan batu skill tangan penguasa yang ia dapat ketika mengalahkan Igris. Ia masih belum tahu skill apa itu. Waktu pun habis dan ia kembali ke dalam ruangan Igris. Ia kembali melawan dan mencari titik kelemahan dari para monster. Akhirnya Jinwoo menyadari jika ada 6 penyihir yang mengontrol pergerakan para monster baja. Ia segera mengalahkannya satu persatu. Saat tersisa 3 penyihir, penyihir itu menyatukan kekuatan dan menciptakan golem berzirah baja yang kuat. Jinwoo tetap fokus memburu para penyihir hingga akhirnya semuanya telah Jinwoo kalahkan. Golem besar itu pun juga ia kalahkan dengan seluruh kekuatan terakhirnya. Sesaat kemudian muncul notifikasi dari sistem jika Jinwoo telah mengalahkan semua monster dan menyelesaikan misinya. Sistem juga memberikan job berdasarkan analisis sepanjang quest bergantian job dan hasilnya adalah Necromancer. Job penyihir yang memanggil monster tipe mayat hidup. Jinwoo berusaha menolak tetapi sistem memaksanya untuk memilih job tersebut. Jinwoo pun akhirnya menerima dan mencoba job barunya. Saat perubahan job berlangsung, ia mendapatkan banyak poin dan jobnya meningkat dari Necromancer menjadi Shadow Monarch atau Raja Bayangan. Jinwoo langsung dapat merasakan cerita dari mayat monster di sekitarnya dan dapat menggunakan skill Shadow Extraction dan Shadow Storage. Ia memilih komando Okiru atau bangkitlah untuk mengekstrak bayangan dari mayat monster. Ia mencobanya dan tentara bayangan pun muncul. Setiap tentara bayangan memiliki level masing-masing dan jumlah tentara bayangan yang dipanggil terbatas sesuai dengan kekuatan Jinwoo. Ia pun kemudian mencoba pada Igris. Berharap Igris dapat menjadi tentara bayangannya. Ia gagal pada percobaan pertama. Setiap penyerapan dibatasi hingga 3 kali pemanggilan. Pada panggilan kedua tetap gagal. Dan pada pemanggilan ketiga, Jinwoo meyakinkan Igris dengan kata-katanya dan meminta Igris berhenti menunggu Raja Lama dan berpihak melindungi Jinwoo. Igris pun merespon dan bangkit menjadi salah satu tentara Jinwoo. Igris Ksatria dengan level 7. Semua tentara bayangan pun tunduk pada sang Shadow Monarch, Sung Jinwoo. Demikian ending dari Solo Leveling Season 1. Sampai jumpa di Season 2.